Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, kali ini saya akan membahas Dogecoin ya. Eh, Satu koin yang sangat ramai sekali karena dipom-pom oleh Papa Doge yang dikenal dengan Elon Musk ya sebagai pemilik Tesla. Jadi Doge ini banyak yang euforia ya karena mendapatkan keuntungan yang ratusan persen ya. Tetapi juga banyak juga yang nyangkut ya di tanggal 8 kemarin ya, karena tiba-tiba setelah Elon Musk tampil ya di acara SNL malah didam besar-besaran ya, sehingga banyak yang nyangkut di ketinggian karena harapan mereka terlalu tinggi, berharap Doge bisa sampai ke $1 bahkan lebih ya, sehingga banyak yang nyangkut. Baik, saya akan membahas tentang Doge ini ya dari sisi technical analysis dalam waktu dekat seperti apa. Nah, ini chartingnya sudah kelihatan ya. Yang ini adalah charting dari TradingView. Kemudian saya menggunakan eh, satu algo trading ya dengan artificial intelligence ya. Jadi menggunakan data-data logaritma kemudian dikombinasi dengan kecerdasan buatan sehingga bisa menganalisis pasar dengan lebih cepat dan tepat dan akurat tentunya ya. Saya di sini saya gabungkan dengan yang namanya price volume analysis ya atau PVA ya. Ini juga sangat cukup akurat ya. Seperti kita ketahui, nah ini jatuhnya di sini ya di tanggal 8 Doge ya. Kemudian kalau kita lihat chartingnya pada saat ini ya bisa kita lihat di sini ada volume yang berdasarkan technical volume price volume analysis ya atau PVA ini ada yang perlu kita cermati karena ada volume ya yang di atas rata-rata dan yang menang di sini adalah seller ya dan kalau kita tarik ke atas adalah candlestick-nya adalah candlestick atau price-nya adalah price turun ya, candlestick merah di sini, turun. Nah, ketika ada informasi seperti ini pada price volume analysis ya, artinya harga turun, kemudian volumenya naik ya. Artinya di sini dengan kekuatan seller yang sedemikian besar menghasilkan volume yang cukup besar juga di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini dan ini perlu kita cermati ya. Artinya harganya turun, volumenya malah naik ya. Ini yang perlu kita waspadai ya. Karena di candle berikutnya kita akan lihat di situ ternyata ada reversal ya. Ada reversal. Jadi ini pola reversal terjadi pada Doge ya, pada Doge. Nah, sehingga di sini adalah titik yang kita sebenarnya mulai untuk tetapi di volume yang berikutnya ternyata kurang dari rata-rata yang seharusnya. Ya, jadi di sini harga turun, kemudian kalau volumenya itu volume penjualan juga turun, ini artinya adalah volume penjualan volume naik ya, tetapi yang menang adalah di para seller. Berarti di sini mulai menunjukkan mulai lemah kekuatan dari seller ya. Kekuatan dari seller mulai lemah sehingga pada candlestick yang berikutnya pada hari ini harian ya, pada candlestick yang berikutnya akan terjadi pola reversal sehingga pada Doge Point pada saat ini bisa untuk mulai buyback ya, buyback di harga-harga sekarang dan mumpung kenaikannya juga belum terlalu jauh. Ini bisa kita lihat kenaikannya masih 0,13% ya. Satu apa? Satu
satu US saya carikan ya untuk kursnya. Ini saya carikan USD IDR. USD IDR kita lihat di sini. Kita lihat lagi di sini 0,49 itu kalau dirupiahkan sama dengan berapa, sehingga bagi yang kalian yang trading dengan pair EDR bisa memperkirakan di harga sekarang berapa kita masuknya. Oke, kita lihat di sini. Saya ini ketutup sama zoom-nya sehingga saya agak kesusahan. Nah ini 0,49 itu sama dengan di 6.900 dan 7.000 itu kita bisa masuk untuk Doge ya. Kemudian kita lihat BTC itu sendiri, karena Doge ini juga dipengaruhi oleh BTC ya. Kita lihat BTC ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan ini tadi ya, kalau harga turun kemudian volume naik ya. Nah itu kita jika punya barang harus kita sell ya. Tetapi juga itu harus kita perhatikan untuk pola-pola reversal yang akan terjadi dengan price action. Untuk BTC sudah ada pembalikan arah juga sekarang ya BTC. Lihat di sini saya juga menggunakan algo trading juga ya. Kita lihat di 2 hari terakhir sudah mulai naik dan volumenya melebihi ya volumenya. Jadi ini kita coba analisis dengan VPA, volume price analysis ya. Jadi bisa kita lihat volume naik, kemudian menghasilkan apa di situ, kita tarik ke atas, ternyata menghasilkan candlestick yang turun. Ini ya, jadi ini volume naik ya, kemudian harga turun. Nah ini harus kita sell ya, bila perlu kita cut loss ya. Tapi setelah itu candlestick-nya apa? Kalau ada candlestick di situ, candlestick hammer ya, coba kita besarin. Kita besarin benar ya. Setelah itu hammer berarti ada pola-pola reversal juga yang akan terjadi. Nah di yang berikutnya ternyata buyer yang menang ya. Jadi volumenya juga berada di atas rata-rata dengan buyer yang menang, maka akan menghasilkan candle price action. Berdasarkan price action itu adalah pola hammer ya. Pola hammer adalah pola-pola pembalikan, sehingga pada harga sekarang pas ini ya juga ini di volume price juga dia berada pada demand ya, demand area ini sudah berada pada demand area ya. Saya gambarkan ini dengan rectangle ya, persegi panjang. Ini adalah demand area ini di sini. Nah ini sehingga bagi yang collect BTC bisa buy back di harga yang sekarang. Kalau kita lihat dari algo tradingnya ini sudah 3 hari yang lalu ya, ada red diamond dan ini sudah cukup bagus menurut saya ya. Dan kalau kita lihat kalau yang Hyper B-nya belum ada tanda apapun di sini ya, masih ada aliran money flow yang keluar di situ. Jadi seperti itu informasinya untuk BTC ya. Kemudian saya analisa koin yang lain ya, yang koin-koin yang potensial ini ya. Stellar Rumen. Stellar ya, kita lihat Stellar ini ya, di Stellar juga ada kenaikan volume, di mana di situ volume yang cukup tinggi naiknya dua kali terakhir ya, dan yang kali ini volume penjual yang menang. Itu menghasilkan kenaikan harga, sehingga kalau berdasarkan volume price analysis adalah waktunya untuk buy ya, waktunya untuk buy.
Nah, ini mumpung koreksi bisa buy lagi untuk Stellar Rumen ya, karena sudah berada di 0,7 sekarang. Coba kita lihat 0,7 itu sama dengan berapa rupiah. Kalau sudah di 10.000 ya, hampir di 10.000, sehingga Stellar Rumen untuk kali ini berdasarkan volume price analysis itu kita bisa beli lagi karena volume naik, harga naik. Makanya itu adalah konfirmasi untuk buy. Itu untuk Stellar Rumen. Kemudian yang potensial lagi adalah iOS ya. iOS itu juga saya sendiri juga koleksi ya iOS ya, karena dia adalah blockchain generasi ketiga. Ini juga ya saya buatkan kotak pedomannya di sini untuk price analysisnya. Untuk iOS ya tidak ada volume yang meningkat secara drastis pada kali ini. Juga di sini juga tidak ada area demand dan harga sekarang lagi koreksi ya. Nah ini contohnya kalau di iOS ya. Jadi ketika ada peningkatan volume yang cukup tinggi kemudian menghasilkan harga yang naik, maka kita beli, kita buy, sehingga kita sudah untung berapa pip ini di sini ya. Nah itu seperti itu. Jadi volume price naik, volume naik, confirm untuk buy ya. Ketika harga turun, volume turun, itu tanda-tanda reversal ya. Ini contoh yang lain lagi adalah di sini ya, kalau menggunakan volume price analysis ya. Ini coba kita lihatkan, kita ganti dengan elip ya. Ini juga ada kenaikan volume di sini. Lalu caranya seperti ini ya, kita tarik garis yang sejajar dengan ini. Nah ini kita bisa gabungkan, di sini ada candle doji. Candle doji itu adalah candle kembalikan arah. Nah, kalau sudah seperti ini juga kita ambil ya. Jadi nanti kalau pas saya membuat video, pas ada sinyal seperti ini akan saya beritahukan. Sudah agak terlambat dan terbukti setelahnya naik. Kan? Nah, kalau sekali ini untuk iOS belum ada sinyal ya. Kemudian blockchain generasi ketiga lainnya adalah IOTA. IOTA saya berikan analisisnya juga ya. IOTA seperti ini. IOTA juga sekarang pada area demand ya. Berarti kalau di area demand ini adalah area pembelian. Area pembelian ini ya. Jadi bisa di buy pada area ini. Saya gambarkan areanya ya. Rupa area ini. Jadi kita tidak bisa memastikan berapa angka yang pasti, tetapi kita bisa masuk ketika dia masuk di area pembelian. Ini bisa masuk ya, karena ini di harga yang sekarang itu volumenya tinggi. Jadi kita berdasarkan volume price analysis ini kita bisa masuk kalau driver A-nya tidak ada sinyal apapun ya, dan volume juga enggak, driver B-nya juga sama tidak. Ini kalau berdasarkan VPA itu kita bisa masuk di harga yang sekarang. Ini IOTA ya. Kita lihat dulu 2,14 itu berapa? 2,1395. Nah, di 30.465 itu bisa masuk untuk IOTA ya. Kemudian kita ambil lagi koin-koin yang potensial saja yang saya bahas ya. Polkadot. Polkadot juga masuk di area demand ya. Jadi ini bisa kita beli juga di harga yang sekarang. Ini saya perlihatkan areanya di harga yang sekarang. Nah masuk ya. Walaupun agak sedikit terlambat di sini, tetapi kita bisa nunggu di ini di 35.560 itu bisa pasang buy ya. Coba 35.560 itu sama dengan 506.000 ya, 506.500 bisa
harga pembelian dari Polkadot ini sangat potensial sekali untuk naik tinggi juga untuk Polkadot ya, berdasarkan VPA ini kita bisa beli juga. Kemudian kalau berdasarkan VPA yang lain ya, berdasarkan volume juga, Pak saya tunjukkan ya, tetapi sudah terlewat ya ini ya. Saya tunjukkan di sini, ini ada kenaikan volume ya. Kemudian candlestick yang dihasilkan, nah ini candlestick hanging man dan atau candlestick ini ya. Nah, ini candlesticknya juga naik ya. Ini juga kenaikannya ini ternyata bukan ya, tetapi menghasilkan kenaikan candlestick juga. Ini juga berdasarkan volume price analysis itu bisa kita beli juga ya, walaupun turun ya enggak apa-apa, tetap kita bisa beli berdasarkan volume price analysis ya. Itu bisa kita beli untuk Polkadot ya. Dan bukti sekarang sudah mendekati lagi kan di areanya itu, dan ini sebenarnya sekarang juga bisa untuk di buy ya. Kemudian berikutnya setelah Polkadot yang lagi populer juga Silika ya. Silika coba kita lihat, Silika ya. Silika ini juga blockchain generasi ketiga, berdasarkan CyberArk juga tidak ada sinyal. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan volume price analysis, ini area demand-nya sudah terlewat ya di sini ya, sudah terlewat. Dan ini kalau berdasarkan dari ini ya, dari volume price analysis ini ada, tapi tidak terlalu mencolok. Ini kenaikan volume penjualan tidak terlalu mencolok ya, sehingga kurang bisa diperhatikan. Ini menghasilkan turun. Nah, menghasilkan turun ya, ini volume harga turun, kemudian volume naik ya. Ini berarti sell, tidak perlu cut loss, penurunan, dan ternyata di volume berikutnya. Jadi ini tidak terlalu memberikan data. Oke, yang terakhir XLM. XLM ya yang terakhir, yang juga prospek karena sudah naik cukup tinggi. Kita lihat ya, XLM ini ada kenaikan berdasarkan volume price analysis, itu bisa ada volume naik drastis ya pada 3 hari yang lalu dan 2 hari yang lalu, menghasilkan kenaikan harga, sehingga ini juga sinyal buy untuk XLM di 0,70. 0,70 sama dengan berapa? Kita lihat 9967 atau di 9.000. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, informasi singkat tentang perkembangan cryptocurrency. Semoga bisa bermanfaat. Dan sekali lagi disclaimer mode on, jangan lupa subscribe ya. Ada giveaway pada subscriber ke 1000 ya. Nanti ada 5 yang saya undi untuk mendapatkan AFL automatic formula language ya dari para hunter untuk kami broker. Jadi silakan subscribe. Terima kasih. Salam cuan, salam sehat.